Hai anak-anak, apa kabarnya di rumah? Ketemu lagi dengan Ibu Cindy. Salam sehat, salam DCTM. Nah anak-anak, kita hari ini masih belajar tema 1 ya anak-anak. Dengan judulnya apa? Hidup rukun. Dengan subtema 2, hidup rukun bersama teman bermain. Tapi sebelumnya Ibu Cindy mau bertanya dengan anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah sudah hidup rukun belum ketika bermain bersama temannya? Sudah ya. Ibu Cindy berharap anak-anak di rumah sudah hidup rukun. Karena dengan hidup rukun, hidup kita akan menjadi apa? Bahagia tentunya. Nah, lanjut. Anak-anak, hari ini Ibu Cindy akan mengajarkan anak-anak tentang kalimat ajakan pada teks. Tapi anak-anak di rumah pasti ada yang masih ingat kalimat ajakan pada teks. Seperti di kelas 1 lalu kita sudah belajar ya. Di kelas 2 kita juga mempelajari kalimat ajakan loh anak-anak. Di sini mau ingatkan lagi. Apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan isinya itu mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi, dan ciri-ciri kalimat ajakan itu biasanya disertai dengan kata apa? Kata ayo dan kata mari. Nah, sudah ingat belum kata ayo dan kata mari? Nah, anak-anak, ayo kita lihat teks berikut ini. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayo, Jose, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat apa? Kalimat ajakan. Nah, anak-anak tentu sering bermain dengan temannya. Ketika mengajak teman bermain, gunakan apa? Gunakan ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, anak-anak tidak boleh memaksa ya. Ingat, tidak boleh memaksa. Nah, ketika mengajak teman, ucapkan kalimat juga dengan santun anak-anak ya. Jika ajakanmu ditolak, kamu tidak boleh marah ya. Hal tersebut, kenapa? Hal tersebut dapat menjaga kerukunan kita sama teman kita. Oke? Oke anak-anak, kita lanjut. Tadi kita sudah melihat kalimat ajakan dalam teks. Sekarang kita melihat apa? Melihat kalimat ajakan dalam lagu. Nah, isi syair lagu anak ada yang berisi tentang apa? Tentang ajakan, larangan, dan juga perintah. Ya, pada syair lagu menanam jagung terdapat ajakan untuk menanam jagung bersama-sama. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo dan kata mari. Yuk, kita saksikan lagu berikut. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Gimana? Mudah kan lagunya? Dicoba di rumah ya. Baik, sekarang ibu memberi tugas untuk anak-anak. Yuk disimak.
Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika. Siap? Oke anak-anak, di muatan matematika ini kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Ingat, membandingkan dua bilangan ratusan. Cara membandingkannya, yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Ingat, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Dan yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Oke? Bandingkan puluhannya. Dan yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dua bilangan berikut. Di sini ada bilangan 137 dan 173. Anak-anak sudah lihat? Apakah anak-anak bisa membandingkan manakah bilangan yang paling besar? Ayo, yang mana ya? Dan manakah bilangan yang paling kecil? Bisa ditebak? Baik, sekarang kita lihat contohnya. Ya, di sini ada angka 137 dan 173. Yang pertama, kita lihat dulu 137. 137 itu 100 ini menjadi angka nilai yang paling besar, yaitu 100. Ya, dia berada di depan, dan angka puluhannya itu angka berapa? Angka 30. Dan kita lihat satuannya itu angka 7. Dan kita lihat bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua itu 173. Yang menjadi nilai ratusan itu 100, yang menjadi puluhan 70, dan yang menjadi satuan itu angka 3. Jadi angka ratusannya kita tidak sama ya, angka ratusannya ya sama-sama 100. Dia berada di depan, oke? Dan karena ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Puluhannya berbeda tidak? Kalau puluhannya berbeda, kita lihat angka puluhan di atas itu 30 dan angka puluhan di bawah itu 70. Nah, jadi mana yang lebih besar? 30 atau 70? Kita bisa simpulkan anak-anak dari situ. Jadi kesimpulannya itu adalah, kita lihat 137 kurang dari 173. Jadi yang lebih besar itu tentu bilangan 173. Ya. Oke, materi kita sekarang tentang membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, simbol-simbol ini anak-anak mestinya sudah dulu di kelas 1 anak-anak sudah mempelajarinya loh. Tapi ibu sini ingatkan lagi ya. Nah, simbol seperti ini itu digunakan untuk bilangan yang lebih kecil atau kurang dari. Bilangan yang lebih kecil atau kurang dari. Sedangkan simbol seperti ini digunakan untuk bilangan yang lebih besar, membandingkan bilangan yang lebih besar atau lebih dari. Jadi anak-anak di rumah masih ingat? Pasti masih ingat. Oke anak-anak, kita ke materi berikutnya. Sekarang materi kita itu tentang mengurutkan bilangan. Ya, anak-anak dapat mengurutkan bilangan itu dengan memperhatikan angka penyusunnya. Angka penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Mulai dari yang paling besar. Nah, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Jadi, pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, dan satuan.
dalam kolom ini. Lihat ya. Bilangan yang pertama itu ada 434. Dan bilangan yang kedua 461. Bilangan yang ketiga 353. Kita lihat ratusannya ada yang sama. Urutkan angka ratusan terlebih dahulu. Ya, ratusannya kita lihat ada angka yang sama bukan? Ada angka 4 ratusan. Nah, nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan 461 itu sama. Jadi angka kedua itu sama ratusannya. Tapi kita lihat lagi angkanya. Nilai angka pada puluhannya sama tidak? Kita lihat berbeda kan? Di atas nilai puluhannya itu 3, sedangkan angka kedua itu puluhannya itu nilainya 6. Jadi bandingan angka puluhannya 3 dan 6. Angka 6 itu lebih besar daripada angka 3. Jadi simpulkan kan? Jadi 461 itu lebih besar daripada 434. Nah, urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah 461, 453, dan yang terakhir 353. Jadi kita harus lihat angka depannya itu ya. Dan yang berikutnya urutan dengan bilangan dari yang terkecil adalah 353, 434, dan 491. Jadi bagaimana anak-anak sudah bisa memahami? Pasti bisa. Oke, sekarang tugas anak-anak untuk mengurutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang paling besar ya. Oke. Oke anak-anak, sekarang kita masuk di muatan SPDP. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak keseharian dalam tari. Anak-anak setiap hari pasti bergerak kan? Ada yang menggerakkan kepala, ada juga yang menggunakan tangan, dan ada pula yang menggunakan kaki. Nah, mari kita menyaksikan contoh-contoh berikut ini. I need somebody. Bagaimana? Gampang kan gerakan-gerakannya? Nah, sekarang anak-anak melihat lagi. Di situ kita akan belajar tentang menirukan gerak alam dalam tarian. Selain gerak keseharian dalam tari, anak-anak juga dapat menirukan gerak alam dalam sebuah tarian. Misalnya, gerak tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan menirukan gerak ombak di pantai. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Nah, sampai sini materi yang Ibu Cindy berikan. Jangan lupa anak-anak mengerjakan classroom-nya dan mengerjakan buku penanya juga ya. Oke, sampai di sini dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.